A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat sekalian. Kembali bertemu di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Bersama saya Yusuf Bakhtiar yang akan membawakan atau sebagai moderator atau host di podcast kita kali ini. Puji syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dan di pagi hari ini kita kedatangan bukan satu ini, bahkan dua narasumber yang hebat. Yang pertama adalah kita sambut Bapak Lanang Aji Laksito, SEMM, Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan Ibu Ana Prasanti, SEAPT, Kepala Tim Kerja Farmasi Perbekalan Kesehatan Makanan dan Minuman. Gimana kabarnya nih Pak Lanang dan Bu Ana? Selamat pagi. Selamat pagi, alhamdulillah Sehat sekali ya, alhamdulillah. Dan topik kita kali ini sangat menarik sekali dan sangat relate dengan apa yang ada di bulan Ramadan. Tentunya bulan Ramadan identik dengan puasa. Puasa tentu identik dengan sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka tentu saja hubungannya dengan makanan, minuman, hidangan. Nah, kita akan mengambil tema tentunya bagaimana terkait tentang keamanan pangan ataupun tentang makanan minuman sehat yang tentunya akan tersaji di meja sahur kita ataupun meja berbuka kita ya. Bahkan ini sudah tren takjil war ya, jadi sudah berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan takjil atau makanan berbuka. Nah, ini kita akan melihat tentu dari sudut kesehatan. Mungkin yang pertama kita tanya ke Bu Ana lebih dulu. Terkait tentang keamanan pangan ini sebenarnya bagaimana masyarakat bisa mengetahui tentang ini, Bu Ana? Monggo. Terima kasih Pak Yusuf, izin Pak Nanang. Masyarakat diharapkan untuk menjadi konsumen atau masyarakat yang cerdas terkait dengan pangan. Harus bisa memilih pangan yang aman, pangan yang bermutu, pangan yang nantinya akan memberikan manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi secara baik dan benar. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara memilih pangan yang aman, pangan yang bermutu, tentu saja ada cara Pak, dan ini diharapkan sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat bagaimana untuk bisa memilih pangan yang aman dan bermutu. Ya, baik, ini jadi suatu hal yang memang kita dambakan tentunya. Puasa Ramadan ini sudah di hari ke-12 atau hari ke-13, ini tentunya tidak mengurangi kita untuk tetap cerdas memilih pangan yang aman. Mungkin Pak Lanang apa ini kira-kira tips atau kiatnya pangan yang aman ini untuk masyarakat kita? Ya, mungkin saya kira terkait dengan tips-tips ya, mungkin banyak sekali yang kita jumpai ya. Yang pertama mungkin warung atau tempat jualan itu kalau banyak yang beli, insya Allah itu akan memiliki pandangan ya, kami ataupun dari masyarakat itu, oh berarti ini recommended. Nah, berarti recommended itu bisa dari pengalaman. Oh ternyata ketika sudah pernah beli dan sebagainya, oh nggak menyebabkan sakit, terus ini makannya sehat dan sebagainya, itu sangat penting sekali, itu yang terlihat nih. Tapi sejauh itu tentunya bagi penjual itu kan sudah melakukan lab-lab dan sebagainya terkait dengan yang produk olahannya. Yeah. Jadi harapannya dari uji lab tersebut produknya semakin sehat dan lebih terpercaya lagi. Oke. Mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin untuk awalan ya, dengan kita melihat dulu kalau tempat atau warung atau rumah makan atau penjual jajanan ini banyak, ini asumsi awal dulu, mudah-mudahan ini bisa baik atau sehat. Atau mungkin ada upaya atau tip untuk mengenali pangan yang aman, Bu Ana, monggo. Terima kasih. Salah satu cara untuk mengenali pangan yang aman bisa dilihat dari bentuk pangan tersebut ya Bapak. Jika bentuk makanan ini masih baik, masih segar, warnanya juga cerah tapi tidak mencolok, ini dipastikan atau dianggap pangan tersebut aman. Tapi ingat ada beberapa
penampakan pangan yang dianggap tidak aman karena mungkin mengandung beberapa bahan berbahaya. Kalau dari sisi warna, pangan yang mencolok warnanya itu kemungkinan mengandung pewarna yang tidak aman, yaitu rodamin B dan methyl yellow. Kalau rodamin B itu kan memberi warna merah yang cerahnya, kalau orang Jawa bilang ceter gitu ya. Ceder ya. Nah, kalau kuning ya kuningnya itu tidak seperti pewarna makanan atau pewarna alami. Dan karakteristik pewarna rodamin dan metanil yang sebenarnya itu adalah pewarna tekstil, dia kurang bisa larut dalam air. Jadi di hasil akhir yang nampak dalam makanan nanti akan ada titik-titik makanan dalam produk tersebut. Jadi kalau misal kita beli kerupuk, kita perhatikan warnanya merah ceter, kemudian nanti di situ ada titik-titik sisa pewarna. Nah, dipastikan mungkin ada pewarna rodamin B tersebut. Padahal kerupuk ini favorit ini, apalagi ini bulan Ramadan ini. Ya ini ada titik-titik tadi ya Ada. di Dan ternyata Bapak di Kota Surakarta tahun 2025 kemarin kita melakukan sampling pangan dan uji lab bahwa salah satu produk yang kami uji kerupuk celeret merah gitu ya, itu positif mengandung rodamin B. Oh iya positif ini ya, berarti sudah pasti Sudah tadi ya. Mungkin yang lain apa bakso gitu? Kalau bakso biasanya itu disinyalir mengandung senyawa boraks atau pengenyal. Nah, pengenyal ini kan bagaimana masyarakat untuk mengenali bakso ini gimana ini? Biasanya kalau bakso yang ada pengenyalnya, biasanya dia apa ya istilahnya? Kalau orang Jawa biasanya secara ekstrim ya, dipendalke itu mental gitu nggih. Jadi kalau dia dagingnya baik, tidak ada pengenyalnya kan teksturnya lembut empuk gitu ya. Tapi kalau sudah ada pengenyalnya biasanya di apa ya istilahnya diiris atau mau dimakan itu ya kenyal. Ini bahannya apa itu yang untuk pengenyal ini biasanya? Biasanya borak. Oh borak. Borak ini selain ditemui di bakso, banyak juga digunakan atau dimanfaatkan dalam produksi kerupuk atau karak. Nah, biasanya kan untuk biar renyah gitu. Nah, tapi ingat bahwa borak ini juga merupakan salah satu senyawa berbahaya yang tidak boleh dicampurkan dalam produk pangan karena tentu saja jika masuk ke dalam tubuh lama-kelamaan akan terakumulasi dalam organ, akan menyebabkan kerusakan organ tubuh. Nah, ini di Kota Surakarta juga masih ditemukan beberapa produk karak, produk kerupuk itu mengandung borak. Positif. Positif. Oke. Pak Lanang ada mungkin pengalaman terkait bakso apalagi mie ini gimana? Ini favorit sekali nih pada bulan Ramadan Ya, ini. kebetulan bakso dan mie itu termasuk salah satu makanan favorit saya. Oke. Tapi ya itu tadi, kalau kita sadar terkait dengan kesehatan, pastilah kita tahu ya. Jadi info-info ataupun di medsos itu kan, oh ternyata bakso yang jualan di sini memakai borak ataupun campuran. Nah itu alangkah baiknya kita harus pintar memilah nih. Kalau sudah tahu seperti itu berarti kita harus bisa, oh berarti kita jajan nggak usah di situ. Oh kita nunjukin. Syukur-syukur nanti kalau ada penjual itu sudah ada labelnya itu. Oh ini bebas borak. Jadi hasil labnya itu udah jelas lah. Itu malah justru ayam ya orang ayam, yang jadi kalau mau konsumsi makan juga ayam ya. ayam. Untuk mie apa memang pernah ada temuan juga Mbak Ana? Ada. Kalau mie itu biasanya bahan tambahan yang digunakan itu formalin. Karena mie basah gitu terutama kalau disimpan di suhu ruang itu kan biasanya sore gitu sudah basi nggih Pak. Tapi kalau mie mengandung formalin, dia disimpan di suhu ruang bisa 2 hari 3 hari itu masih aman, belum basi. Kalau karakteristik mie biasanya kalau sudah basi itu kan lengket satu sama lain. Tapi kalau mengandung formalin itu biasanya masih kering, masih bagus, masih bisa helainya satu-satu gitu. Dan biasanya kalau yang mengandung formalin itu dari sisi bau agak khas
karena kan formalin baunya khas nggih. Dan selain mie mungkin untuk formalin ini biasa ditambahkan juga di produk-produk seperti ikan asin seperti itu. Nah, ikan asin yang mengandung formalin biasanya ciri-cirinya dia tidak dihinggapi lalat. Nah, karena lalat sendiri juga tidak suka dengan bau formalin. Dan ternyata di Kota Surakarta ya masih ditemukan Bapak untuk formalin, kemudian mie mengandung formalin, kemudian ikan asin mengandung formalin masih ditemukan. juga ada yang ditemukan sih. Nah, ini menjadi concern kita atau kewaspadaan kita tentunya sobat sehat sekalian untuk bulan Ramadan lebih-lebih ya, mungkin konsumsi terkait sahur, buka ini agak banyak, padahal tadi ini yang disebutkan semua banyak favorit semua ini untuk dibeli. Mungkin kalau untuk membeli, bagaimana ini mungkin kiat atau tipnya kita membeli pangan yang aman ini mungkin Pak Lanang? Ya, terkait dengan membeli pangan ya, ini mungkin kita pilihkan baik makanan yang kemasan maupun yang segar ya Mbak ya. Mungkin bisa dalam bentuk buah-buahan dan sebagainya. Tentunya kita bisa melihat di situ kan ada labelnya ya Mbak ya, label komposisi dan sebagainya. Mungkin bisa dilihat dari waktu kadaluarsanya, tanggal produksinya dan sebagainya. Dan selain itu seperti yang non kemasan seperti buah dan sebagainya kan kita bisa melihat Pak. Jika ada buah, kelihatannya ini sudah busuk dan sebagainya, jangan sampai ya. Jadi monggo kita lebih selektif dalam memilih makanan. Seperti itu. Ini apa pemerintah Kota Surakarta juga ada pengawasan ini Bu Ana untuk kaitan masalah pembelian makanan tadi, ada tanggal kadaluarsa, ada gimana? Ada Bapak. Jadi Kota Surakarta memiliki tim namanya TKP POM tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Jadi tim ini memiliki tugas untuk menjamin agar pangan, obat yang beredar di Kota Surakarta itu aman dan legal. Nah, kami memiliki kegiatan rutin untuk tim TKP POM melakukan pengawasan pangan menjelang hari raya. Nah, ini hari raya Lebaran, hari raya Natal, kita rutin melakukan pengawasan. Dan tim ini beranggotakan perwakilan dari setiap OPD di Kota Surakarta yang terkait dengan pembinaan obat dan makanan. Jadi kalau pengawasan pangan kita bekerja sama atau tim itu ada dari Dinas Kesehatan, Balai POM Surakarta, kemudian Dinas Dispangtan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi. Nah, kami sidak atau datang ke di sarana distribusi pangan, bisa seperti pasar tradisional, kemudian retailer atau distributor pangan seperti swalayan, supermarket, ataupun toko oleh-oleh. Nah, nanti di situ kami biasanya melakukan pengawasan terkait dengan tempat penyimpanan pangan apakah memenuhi syarat, kemudian produk-produk pangan yang dijual apakah dalam kondisi baik, memiliki izin edar, aman, bermutu dan lain sebagainya. Ini apakah juga sama kayak tadi disebutkan Pak Lana, ada yang terkait makanan dalam kemasan dan juga makanan segar atau yang kemasan saja yang dipantau ini Bu Ana? Karena kami Dinas Kesehatan lebih ke makanan kemasan kalau untuk pangan segar mungkin Dispangtan. Tapi karena dalam tim kami juga ada Dispangtan, jadi kalau misal di pasar saat kami memantau makanan kemasan mungkin menemukan makanan segar istilahnya bermasalah, ya tetap kami tindak lanjuti. Tapi concern kami mungkin di makanan kemasan. Jadi di pasar itu kan mungkin banyak makanan kemasan curah seperti kerupuk atau apa snack-snack gitu kan, baik di pasar tradisional, di supermarket, di toko oleh-oleh. Nah, kami memastikan bahwa makanan kemasan ini yang berada di Kota Surakarta terutama aman. Nah, ini apalagi ini sudah nanti mendekati hari raya ya. Biasanya orang persiapan untuk hidangan lebaran, apalagi kalau makanan curah ini mungkin harganya juga lebih bersaing ya barangkali ya. Dari yang selama ini pernah dilakukan, apa yang mungkin pernah menjadi temuan begitu? Biasa kami temukan kalau untuk makanan kemasan itu terutama di pasar tradisional tidak memiliki izin edar. Nah, jika tidak memiliki izin edar itu kemungkinan keamanan dari sisi mungkin tidak tercantum tanggal kadaluarsa di labelnya. Nah, ini kan masyarakat tidak mengetahui makanan yang saya beli ini aman dikonsumsi sampai kapan. Nah, kalau
makanan itu biasanya sudah ada izin edar, salah satu persyaratan izin edar kan harus mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam label atau kemasan. Nah, ini sebagai informasi kepada masyarakat, makanan yang saya beli ini bisa dikonsumsi sampai bulan sekian, tanggal sekian gitu. Nah ini Sobat Sehat sekalian, kita makin tercerahkan ya tentunya dengan berarti kita beli makanan ini nggak boleh sembarangan juga ya, sudah harus ada izin edarnya juga. Dan untuk itu Pak Lanang di Kota Surakarta mungkin untuk makanan tradisional untuk izin edarnya PIRT apakah sulit diurus atau bagaimana untuk di Surakarta Bapak? Ya, saya kira itu sudah ada mekanismenya dan aturannya yang harus ditempuh ya. Jadi untuk itu kita selalu, pemerintah Kota Surakarta dalam ini memberikan kemudahan. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan pelaku usaha yang memang sudah memiliki standar kesehatan tertentu. Nah, seperti itu. Jadi tidak sulit ya tentunya, masyarakat tidak perlu khawatir mungkin UMKM ya kaitannya untuk makanan tradisional tadi apabila mungkin memerlukan. Untuk di dinas prosesnya kira-kira bagaimana Mbak Ana? Izin edar PIRT itu terutama untuk makanan kemasan nggih. Makanan kemasan kembali yang kemasan nggih. Terutama kemasan. Jadi makanan kemasan ini bisa untuk mengurus izin namanya PIRT nggih, pangan industri rumah tangga. Pelaku usaha bisa melakukan mekanisme perizinan melalui OSS. Syaratnya hanya memiliki NIB, kemudian mendaftar melalui OSS, nanti oleh OSS akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id. Nah, nanti di situ tinggal memasukkan jenis pangan apa, kemudian komposisinya apa, kemudian foto label. Nah, ini dalam 1 hari, maksimal 1 kali 24 jam, izin ini sudah terbit. Cepat sekali ini berarti sekali. 1 hari. Ini memang kebijakan pemerintah untuk memudahkan perizinan UMKM nggih. Tapi kami tugas kami di Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa produk yang beredar, kemudian pelaku usaha tersebut benar-benar melakukan usaha produksi pangan dengan aman sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi ini ada kemudahan, tetapi juga ada komitmen ya di dalamnya dari pelaku usaha untuk produk makanan ini tentu adalah produk yang aman. Sejauh ini apa sih dampaknya kalau masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak aman ini mungkin Bu Ana? Makanan yang tidak aman pasti akan berpengaruh bagi kesehatan gitu Pak. Biasa respon kalau dari sisi kesehatan jika mengkonsumsi makanan yang tidak aman dalam arti mungkin makanan itu basi atau kadaluarsa, biasanya akan timbul respon-respon yang bisa secara langsung ataupun mungkin tidak langsung. Kalau langsung mungkin bisa mual, muntah, pusing dan lain sebagainya. Kalau tidak langsung ya mungkin akan dirasakan dampaknya dalam beberapa waktu ke depan. Ini kelihatannya masyarakat terkait kesehatan ini Bapak, kelihatannya belum terbiasa baca label ya untuk makanan ini. Yang penting beli enak, itu gimana ya Bapak? Ya memang kesadaran masyarakat terkait hal itu masih agak kurang Tapi kami sudah koordinasi dengan Puskesmas, baik itu yang ada di kelurahan juga melalui kader-kader kesehatan, PKK, tentunya untuk menumbuhkan kesadaran hal tersebut. Paling enggak kalau lebih tahu itu kan efeknya positif. Jadi jangan sampai nanti kalau nggak tahu asal beli aja dimakan, malah seperti yang disampaikan Bu Ana tadi malah sakit, keracunan dan sebagainya. Tapi yang penting kita sudah bergerak bagaimana dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun media sosial. Kalau untuk label Bu Ana, apa sih yang terutama masyarakat perlu cermati itu? Kalau untuk label yang paling penting jelas tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa. Catat ini Sobat Sehat ya, jangan lupa lihat tanggal dulu. Kalau nggak ada tanggal nggak usah beli ya. Kalau dicari tanggal kadaluarsanya nggak ada. Biasanya kalau kok enak ya tetap tak beli gitu. Tapi yang jangan seperti itu karena penetapan tanggal kadaluarsa itu kan sebagai paling basic ini kelihatannya. Sebagai jaminan bahwa produk ini aman dikonsumsi sampai tanggal sekian.
Kalau produk pangan biasanya tanggal kadaluarsanya mungkin sampai ke tanggal nggih. Sampai ke tanggal ya. Nggih, kan Nggih. apalagi kalau kurang dari mungkin 1 bulan itu memang harus ada tanggalnya. Harus ada tanggal. Nggih. Dan selain tanggal kadaluarsa, apa yang perlu masyarakat secara umum cermati lah ya? Mungkin komposisi nggih. Komposisi makanan itu juga penting karena beberapa masyarakat mungkin alergi terhadap suatu pangan tertentu. Alergi ya, nggih, jadi poinnya ya. kalau alergi produk kacang misalnya, oh dengan komposisinya ternyata ada kacang, oh berarti saya tidak mengkonsumsi ini. Gitu. Kemudian sekarang juga sudah mulai terutama untuk yang pangan rumah tangga nggih, di label itu sudah mulai mencantumkan informasi nilai gizi. Selama ini mungkin informasi nilai gizi masih tercantum dalam label produk makanan dalam negeri yang penerbitan izinnya oleh Badan POM. Kalau untuk PIRT memang dulu mungkin belum mengenal istilah informasi nilai gizi, tapi sekarang sudah bisa dicantumkan. Nah, dengan informasi nilai gizi kita nanti akan tahu dalam satu takaran penyajian pangan ini nanti energi totalnya berapa, protein total, kolesterol, bahkan lemak, gula, garam yang terkandung dalam 1 kali porsi makan itu berapa. Bisa diketahui. Bisa diketahui. Kalau anjuran amannya berapa sih Bu Ana untuk gula, garam? Kalau konsumsi untuk dewasa dalam 1 hari maksimal itu 4 sendok makan gula. 4 sendok makan gula Atau untuk sekitar dewasa 1 hari ya. Atau sekitar 50 gram. 50 gram. Oke. 4 sendok. Kalau untuk garam itu 1 sendok teh. 1 sendok teh. Atau 1 ya, 1. 1 sendok teh. Sendok teh nggih, bukan sendok makan. Sendok teh loh. Sendok teh. Kalau 1 sendok teh itu sekitar 5 gram. 5 gram. Oke, oke. Kalau untuk lemak mungkin sekitar 5 sendok makan atau 67 gram. 67 gram atau 5 sendok ya. Ini aman ya, ini harusnya aman ya. Ini rata-rata kebanyakan kelebihan nggak ini untuk ini? Ini apalagi sekarang sudah marak sekali konsumsi yang es teh jumbo. Nah ini Kan beli 3 dapat 5 misalnya ya. Ini apa lagi ya? Nah ini perlu dicermati ya, terutama generasi muda nggih. Kalau tidak minum es teh jumbo lemes. Oh, berarti ada sesuatu ini kalau gini. Mungkin over ya, lebih itu kalau sudah lebih dari 2. Biasanya kalau takaran es teh jumbo nggih biasanya, karena es teh jumbo itu biasanya manis sekali nggih, karena esnya banyak. Biasanya dalam takaran 600 sampai 700 gram air itu gulanya itu bisa sampai 30 sampai 50 mg. Jadi 1 gelas es teh jumbo itu sudah bisa memenuhi kebutuhan gula dalam 1 hari. 1 hari sudah terwakili 1 itu. Iya, padahal kan double gimana ini? Nah, sementara kan gula tidak hanya dari es teh jumbo gitu, bahkan nasi itu nasi pun ada kandungannya ya, betul sekali ya. Wah, ini baru 1 case loh ini. Kemudian Pak Lanang ini kan yang sekarang ramai terutama ini kan apa ya, berburu takjil ini. Ini kaitan untuk kebersihannya ini gimana ya masyarakat untuk beli yang terutama di pinggir jalan dan sebagainya, ini gimana Bapak ini? Ya, terkait dengan hal tersebut kita kan pasti ada pantauan atau monitoring. Jadi kemarin mau kita rencanakan, tapi untuk tanggalnya ya kita skip terlebih dahulu. Jadi saya kira dengan adanya penyuluhan-penyuluhan nih, seperti tadi awal sudah saya sampaikan, terkait dengan UMKM khususnya ini yang dikelola yang ada di wilayah, dalam arti ada komunitas atau lembaga, pastinya itu sudah mengetahui bagaimana cara mengemas yang baik dan sebagainya. Jangan sampai kita jualan itu sewu nih nggak ditutupi sama sekali. Terus tidak disediakan wadah yang baik, dalam arti ya wis langsung dikasih koran. Itu kan malah berbahaya. Itu kan tidak direkomendasikan, tapi memang harus dengan wadah yang sudah direkomendasikan. Saya kira itu mungkin Mbak Ana bisa menambahkan kalau hal itu. Monggo, gimana ini untuk
kaitan kalau dulu ada plastik hitam, plastik putih. Masih klorek. Ini gimana ini ya? Kalau untuk makanan siap saji terutama memang direkomendasikan untuk plastiknya putih. Nggih. Putih ya, Nggih, oke. Jangan hitam, jangan lorek. Kemudian kalau kita mau berburu takjil, nggih, Nggih. pastikan kita berburu di penjual yang memang benar-benar memperhatikan higien sanitasi. Iya. Dalam Apa hal- ini yang sering yang biasanya penyimpanan makanannya tertutup. nah ini yang tadi Nah, disampaikan ini, ya, oke. Karena kan biasanya takjil itu dijual di pinggir jalan. Nggih. Nah, jalan itu kan lalu lalang kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tentu mengeluarkan emisi. Nah, ini kan bisa istilahnya berterbangan, kemudian menempel di produk makanan. Ini hati-hati. Kemudian pastikan juga penjual atau penjamah pangannya dia mungkin memakai alat bantu sarung tangan atau ya bersih. Kita masih jarang ini ya kelihatannya ya. Tapi kan ada alat bantu capit gitu nggak Pak? Ada ya? Oh ini Nah, bisa ya ini ya. nggih. Ini perlu dicatat ini sobat sehat sekalian ini untuk capitnya ini ya. Oke. Itu saja atau masih ada tambahan yang terkait kebersihannya mungkin Bu Ana? Nggih, kebersihan lokasi juga nggih. Lokasi, Biasanya kalau berjualan ya jangan di dekat tempat pembuangan sampah. Oke, Nggih, betul sekali. seperti itu. Baik, mungkin ini sebagai penutup, sebagai take home message untuk sobat sehat sekalian terkait tentang keamanan pangan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Monggo Pak Lanang Haji lebih dahulu Ya, disampaikan pada sobat sehat sekalian pesan-pesannya. hanya berpesan sedikit, monggo kita bijak dalam memilih pangan biar kita menjadi sehat untuk masa depan. Oke. Dari Bu Ana ada closing statement? Nggih, izin menambahkan informasi bahwa kita di Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki kanal aduan terkait dengan keamanan pangan. Wah, ini bisa mengadukan ini Nggih, ternyata ya. Bisa diakses dalam Linktree lapor paman. Nah, di situ Lapor nanti- paman. Pamannya apa? Pangan aman. Pangan gitu. aman. Pangan aman ini lapor paman ya. Oke. Lapor Paman Solo. Nah, ini Lapor Paman Solo, Nggih, nggih. lapor pangan aman Solo. Nanti masyarakat silakan kalau menemukan pangan yang berbahaya atau tidak aman bisa dilaporkan kepada kami, nanti akan kami tindak lanjuti. Oke. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Lanang Haji, Ibu Ana Prasanti, kerawuannya di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kami mengucapkan terima kasih, matur nuwun. Dan sekali lagi sobat sehat sekalian, tetap pantau podcast Dinas Kesehatan untuk informasi seputar kesehatan tentu yang paling relate di Kota Surakarta. Kami selaku moderator mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam membawakan podcast kali ini, dan salam sehat untuk kita semuanya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.